Mengelola gaji 500.000 per bulan bukanlah hal yang mudah. Karena memang 500.000 per bulan adalah uang yang sangat sedikit untuk bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi jika kita berada dalam sebuah rumah tangga, yang mana diisi oleh orang-orang yang harus kita nafkahi setiap harinya. Akan tetapi mengelola uang sejumlah 500.000 per bulan bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja memang dibutuhkan pendekatan khusus dan cara pengelolaan uang yang khusus untuk bisa membuat 500.000 ini cukup dalam 1 bulan penuh. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengelola gaji 500.000 per bulan yang bisa kamu terapkan sehingga kamu bisa lebih sejahtera secara finansial ke depannya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu membuat anggaran bulanan yang ketat, bahkan sangat ketat. Anggaran bulanan adalah sebuah patokan di mana kita bisa membuat sejumlah uang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan semua jenis pengeluaran yang kita lakukan dalam 1 bulan penuh. Dengan adanya anggaran bulanan, kita bisa mengerti bagian-bagian mana saja yang harus kita potong dan bagian-bagian mana saja yang harus kita kurangi pengeluarannya. Dan untuk uang dengan jumlah 500.000 per bulan rasanya sangat sulit untuk bisa membuat anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap bulannya. Maka dari itu kita harus bisa membuat anggaran bulanan yang sangat ketat untuk bisa membuatnya menjadi cukup, terutama bagi kamu yang merupakan orang yang sudah berumah tangga. Cara yang pertama yang bisa kamu terapkan adalah dengan memisahkan prioritas yang kamu miliki. Bagilah prioritas-prioritas keuangan kamu. Jangan sampai kamu membelanjakan uang kamu secara serampangan. Jadi tuliskanlah terdahulu di dalam sebuah kertas gaji kamu atau pendapatan kamu dalam 1 bulan penuh yang mana berjumlah 500.000. Kemudian setelah itu buatlah daftar dari prioritas pengeluaran yang harus kamu lakukan setiap harinya. Dimulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan-kebutuhan lain yang semisalnya sangat kamu butuhkan dalam 1 bulan penuh. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu prioritaskan di sini diantaranya adalah yang pertama kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan tempat tinggal, dan yang terakhir adalah kebutuhan transportasi. Karena kamu juga memang harus memenuhi kebutuhan tersebut untuk bisa terus bekerja dengan efektif setiap harinya. Nah, setelah prioritas kamu itu terkumpul dan difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan pokok, sampai tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang sia-sia yang kamu rasakan. Setelah itu buatlah pengelompokan pengeluaran. Jadi kelompokkanlah pengeluaran-pengeluaran yang kamu lakukan. Misalnya dalam kebutuhan pokok kamu akan mengalokasikan sekitaran 300.000 dari gaji kamu yang 500.000 per bulan. Tapi saya tidak akan memaksakan kamu untuk mengalokasikan 300.000 atau 400.000 untuk keperluan pokok. Karena saya tahu mengelola 500.000 per bulan itu sangat sulit, dan yang kedua karena saya mengerti kebutuhan setiap orang itu berbeda. Maka dari itu ukurlah batas kemampuan kamu dalam menentukan pengelompokan atau alokasi dana yang sudah kamu cantumkan untuk kebutuhan pokok dan sebagainya. Yang intinya semua kebutuhan itu harus bisa terpenuhi hanya dengan uang 500.000 ini. Mungkin akan terdengar sulit dan mustahil, tapi sebenarnya kalau kamu paham apa yang harus kamu lakukan dan bagian-bagian mana yang harus kamu fokuskan dan prioritaskan, insya Allah 500.000 ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam 1 bulan penuh. Kemudian cara mengelola gaji 500.000 per bulan yang kedua adalah fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Jadi dalam membuat anggaran bulanan kamu yang tadi, jangan sekali-kali kamu membuat anggaran liburan ataupun anggaran-anggaran lain yang bersifat keinginan-keinginan. Tapi fokuskanlah pada kebutuhan-kebutuhan, yang mana kita sebagai seorang manusia kadang-kadang tidak mengerti mana yang kita sebut sebagai kebutuhan dan yang mana yang kita sebut sebagai keinginan. Intinya saat kamu melihat sebuah barang, entah itu di toko online ataupun di supermarket, lihatlah barang tersebut apakah kamu benar-benar membutuhkannya untuk sesuatu yang bermanfaat dari hidup kamu atau dalam hidup kamu, atau kamu hanya melihat barang tersebut dan ingin membelinya karena barang tersebut menarik dan enak di mulut. Kalau kamu hanya melihat itu karena kenikmatan dan keindahan, itu bukanlah kebutuhan kamu, tapi itu hanyalah keinginan.
Maka dari itu, lihatlah fungsi dari sebuah barang sebelum kamu membelinya. Kalau barang tersebut tidak memiliki fungsi yang signifikan untuk produktivitas kamu maupun untuk memenuhi semua kebutuhan kamu untuk bertahan hidup, lebih baik kamu hindari untuk membeli barang tersebut. Karena kalau kamu sekali saja membeli barang yang kamu inginkan, biasanya kita akan cenderung untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Dan ingat, di sini gaji kita cuma 500.000 per bulan, yang belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ini kita malah mencoba untuk memenuhi keinginan kita dan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Kemudian cara mengelola gaji 500.000 per bulan yang ketiga adalah pilih tempat tinggal yang terjangkau. Kalau kamu adalah orang yang masih menyewa, ngekos, ataupun sejenisnya, usahakan untuk memilih tempat tinggal yang sangat murah dan terjangkau untuk kamu tinggali. Karena 500.000 per bulan ini kadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan kita, yang pastinya akan sangat terasa melelahkan dan berat jika kita harus menanggung biaya hidup atau tempat tinggal yang jauh lebih mahal, yang sebenarnya bisa kita cari tempat tinggal yang lebih murah untuk kita tinggali. Dan kalaupun kamu hidup atau tinggal di rumah kamu sendiri, usahakan untuk tidak terlalu membebankan pengeluaran yang terlalu berlebihan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah seperti perabotan dan sebagainya. Gunakan yang seadanya saja, dan kalau kamu mau membeli barang, belilah yang murah dan kalau bisa yang bekas. Saran saya, kalau kamu masih ngekos dan kamu masih hidup sendiri, cobalah untuk ngekos bersama teman atau patungan untuk membayar sebuah kamar kos-kosan, karena itu akan sangat irit bagi kamu dan tidak akan memberatkan, karena ya jumlah dari uang yang harus kamu bayarkan akan kamu bagi dua dengan teman kosan kamu. Dan kalau kamu masih merasa itu terlalu berat, kamu bisa tinggal di keluarga-keluarga yang bisa memberikan tempat tinggal bagi kamu, yang tentu saja akan membuat kamu lebih irit daripada biasanya. Kemudian cara mengelola gaji 500.000 per bulan yang keempat adalah memanfaatkan transportasi murah dan gratis. Kalau kamu bekerja di tempat yang jauh, gunakanlah transportasi umum, dan kalau kamu mampu menjangkaunya dengan sepeda, bersepedalah, karena itu akan sangat murah dan gratis. Dan kalau kamu bekerja di tempat yang dekat dan mobilitas yang kamu miliki tidak terlalu jauh jangkauannya, kamu bisa memanfaatkan jalan kaki, karena itu akan sangat menguntungkan untuk membuat uang 500.000 tersebut cukup untuk sebulannya. Bahkan kamu bisa menabung dan berinvestasi dengan uang 500.000 per bulan tersebut. Saran saya, hindarilah untuk membeli sepeda motor, karena ya walaupun kamu membeli sepeda motor yang murah, kamu harus tetap merawat dan membayar pajak untuk sepeda motor tersebut, yang tentu saja akan memakan cukup banyak biaya. Kemudian cara yang kelima adalah dengan memasak sendiri dan hemat dalam berbelanja makanan. Jadi di sini jangan sekali-kali kamu belanja makanan di luar, walaupun itu untuk kepuasan kamu pribadi, karena memang harga makanan di luar itu akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan saat kamu memasak secara pribadi di rumah. Kadang harga satu porsi makanan di luar akan bernilai 3 bahkan sampai 10 porsi makanan yang kita masak sendiri, dan kita bahkan bisa menyimpan makanan yang kita masak sendiri untuk kita konsumsi esok harinya. Kemudian kalau kamu ingin membeli kebutuhan pokok atau kebutuhan untuk makanan, carilah produk-produk yang sedang diskon atau kebutuhan-kebutuhan yang sedang diskon. Misalnya kamu pergi ke pasar tradisional atau ke tempat-tempat lain, carilah barang-barang yang sedang diskon, yang mana akan membuat kamu mengeluarkan uang lebih sedikit daripada biasanya. Dan saran saya, kalau kamu ingin membeli kebutuhan pokok kamu, entah itu untuk makanan dan sebagainya, berbelanjalah di pasar tradisional, karena harganya akan jauh lebih murah jika kamu berbelanja di pasar tradisional jika dibandingkan saat kamu berbelanja di supermarket atau toko-toko biasa. Apalagi di pasar tradisional kita bisa menawar dengan harga yang cukup memuaskan. Kemudian cara mengelola gaji 500.000 per bulan yang keenam adalah sisihkan sedikit untuk tabungan.
Pada video sebelumnya, kita sering membahas tentang gaji 2 juta per bulan maupun 3 juta per bulan, bahkan 5 juta per bulan. Dan dalam video-video tersebut, saya selalu menyarankan untuk memprioritaskan menabung di awal, di mana saat kamu mendapatkan gaji kamu, langsunglah tabung beberapa persen dari gaji yang kamu dapatkan. Tapi kasusnya di sini akan sangat jauh berbeda, di mana kalau kamu hanya mendapatkan gaji sejumlah 500.000 dalam 1 bulan, jangan kamu langsung tabung di awal waktu, tapi tabunglah sisa dari uang kamu yang sudah kamu belanjakan. Dan kalau kamu rasa bahwa kebutuhan kamu sudah mencukupi, saatnya kamu mengalokasikan sisa dari proses berbelanja tersebut untuk kamu tabung. Dan jumlahnya tidak perlu fantastis, cukup 5.000 dalam sehari ataupun cukup 1.000 dalam sehari, intinya tabunglah sejumlah berapapun itu. Karena tabungan yang sedikit demi sedikit ini nanti akan sangat bermanfaat suatu saat jika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ataupun jika kita ingin membuat sebuah pekerjaan tambahan baru untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada hanya 500.000 per bulan. Kemudian cara yang ketujuh adalah cari penghasilan tambahan. Jujur saja, 500.000 per bulan bukanlah uang yang banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita harus menekan diri kita dan sangat berhemat untuk bisa membuat uang 500.000 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Maka dari itu kita harus mencoba mencari cara untuk menambah penghasilan. Dan disinilah manfaat dari menabung uang sisa dari membeli kebutuhan pokok kamu yang tadi. Karena dengan begitu kita bisa membuka sebuah bisnis kecil-kecilan untuk menambah penghasilan kita setiap bulannya, walaupun hanya 100.000 per bulan. Dan kalaupun kamu merasa bahwa kamu akan tetap menyimpan tabungan tersebut, maka carilah pekerjaan yang tidak membutuhkan modal. Tentu saja di luar pekerjaan pokok yang kamu miliki. Berapapun jumlahnya dalam 1 bulan, entah itu 50.000 per bulan, kamu pasti akan merasa cukup dan bersyukur karena ada tambahan uang dari pekerjaan tambahan yang kamu lakukan. Kemudian cara mengelola gaji 500.000 per bulan yang terakhir atau yang ke-8 adalah pantau dan evaluasi pengeluaran secara rutin. Ini adalah hal yang harus kamu lakukan kalau kamu berada di situasi yang seperti ini. Karena memang 500.000 per bulan itu tidak cukup sebenarnya. Kita hanya bisa memaksanya untuk cukup untuk diri kita, yaitu dengan membuat anggaran yang ketat dan sangat ketat untuk membuat uang 500.000 ini mencukupi untuk kebutuhan kita setiap harinya. Maka dari itu jangan sekali-kali kamu lalai dalam memantau dan mengevaluasi pengeluaran atau anggaran yang kamu miliki. Karena evaluasi ini akan membuat kamu mendapatkan kesimpulan-kesimpulan tentang sektor-sektor mana saja yang membuat kamu terlalu boros, yang mana harus kamu potong pengeluarannya atau anggarannya, dan pengeluaran-pengeluaran kecil apa yang biasanya menghabiskan uang atau gaji yang kamu miliki dalam 1 bulan sebelumnya. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ingin sok tahu, tapi saya tahu uang 500.000 per bulan ini bukanlah uang yang banyak dan bahkan sangat sedikit bagi sebagian orang. Tapi kalau kamu memang hanya mendapatkan 500.000 per bulan, secara terpaksa kamu harus benar-benar paham dan detail secara perhitungan terkait pengeluaran yang kamu lakukan. Karena yang bisa kita lakukan dari gaji yang sedikit ini adalah dengan berhemat atau mengeluarkan lebih sedikit uang daripada biasanya, kemudian menambah uang ini dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan. Dan saya tahu tidak sedikit dari kita akan mengatakan bahwa 500.000 per bulan ini adalah uang yang mustahil untuk kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Tapi ketahuilah situasi kita dan orang lain berbeda-beda, dan saya yakin ada banyak orang yang menganggap uang 500.000 per bulan ini adalah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Maka dari itu video ini saya buat untuk kamu yang merasa bahwa uang 500.000 ini belum cukup dan kamu ingin membuatnya cukup karena memang hanya ini yang kamu miliki saat ini. Sekian dari program diri kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalam.